Bayangin deh, kamu lagi asyik menikmati liburan super mewah di tengah Samudra Atlantik. Pemandangannya gila, luar biasa indah, semuanya terasa ya sempurna banget. Tapi, tiba-tiba, satu persatu penumpang di kapal itu mulai jatuh sakit. Nggak ada yang tahu kenapa. Dan pastinya, nggak ada yang tahu siapa yang bakal jadi korban selanjutnya. Nah, di paparan kali ini, kita bakal membedah tuntas sebuah misteri medis yang beneran terjadi. Kita bakal lihat gimana satu ancaman yang sama sekali nggak kelihatan bisa ngubah liburan impian jadi mimpi buruk epidemiologi. Coba deh posisikan diri kamu di kapal itu. Kamu lagi berada ribuan mil dari rumah sakit besar manapun kan? Terus tiba-tiba ada orang di kabin sebelah yang demam tinggi. Dan, boom, dia gagal napas. Apa coba yang bakal kamu lakuin kalau musuhnya aja nggak kelihatan? Dan posisinya kamu lagi terjebak di tengah lautan lepas. Yah, inilah realitas super mencekam yang benar-benar dihadapi sama para penumpang kapal MV Hondius waktu itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Misteri di Samudra Atlantik. Jadi gini, ada tepat 147 orang di kapal MV Hondius itu. Rinciannya, 88 penumpang dan 59 kru yang asalnya dari 23 negara berbeda. Kapal ini tuh lagi ngejalanin ekspedisi laut yang lumayan panjang, sekitar 35 hari. Rutenya melintasi daerah-daerah yang benar-benar terpencil di dunia, kayak Antartika, South Georgia, dan Tristan da Cunha. Secara pemandangan sih, wah nggak usah ditanya ya, pasti epic banget. Tapi dari sudut pandang medis, jujur aja ini posisi yang sangat-sangat fatal. Jarak mereka ke fasilitas gawat darurat tuh jauh banget kalau sampai terjadi hal-hal di luar kendali. Bencananya sendiri mulai kejadian gak lama setelah mereka berangkat. Kapal ini bertolak dari Ushuaia, Argentina, tanggal 1 April. Terus, baru 5 hari jalan, tepatnya tanggal 6 April, ada satu penumpang pria, kita sebut aja dia kasus 1 ya, mulai nunjukin gejala. Awalnya gejalanya ringan, kayak demam, sakit kepala, sama agak masalah pencernaan. Ya mirip-mirip mabuk laut atau flu biasa lah, pasti pada mikir gitu kan? Tapi ternyata kondisinya memburuk cepet banget. Sampai akhirnya di tanggal 11 April, dia ngalamin sesak napas akut dan meninggal di atas kapal. Tragisnya nih, karena mereka lagi di tengah laut yang keisolasi, nggak ada tes mikrobiologi yang bisa dilakuin saat itu juga. Jadi penyebab kematiannya cuma dicatat sebagai tidak diketahui. Merinding nggak sih? Lanjut ke bagian 2. Kematian di tengah laut. Ketidakpastian tadi perlahan berubah jadi kepanikan. Diam-diam tapi pasti. 2 minggu setelah kematian pertama itu, tepatnya tanggal 24 April, istri dari si kasus 1 tadi, kita panggil kasus 2 ya, dan satu penumpang lainnya ikutan jatuh sakit. Si kasus 2 ini sempat turun di Pulau Saint Helena, tapi kondisinya benar-benar drop pas lagi di penerbangan menuju Johannesburg. Dan sayangnya, dia meninggal di tanggal 26 April. Sehari setelahnya, kasus 3 harus dievakuasi darurat dari Ascension Island ke Afrika Selatan buat masuk ICU. Dari sini mulai kelihatan kan? Ini jelas bukan kebetulan lagi. Ada sesuatu yang sangat mematikan yang lagi nyebar secara aktif di antara penumpang kapal. Bagian 3, rantai penularan virus Andes. Mimpi buruk ini makin jelas pas kita coba petain gimana virus ini gerak dari satu orang ke orang lain di dalam ruang yang tertutup. Berdasarkan investigasi WHO, kasus 1 kemungkinan besar kena dari lingkungan. Mungkin pas dia lagi asyik ngamatin burung di Argentina sebelum naik kapal. Tapi coba perhatiin efek dominonya deh. Kasus 2, istrinya, itu tertular karena kontak erat sama suaminya. Yang paling bikin kaget dan khawatir, kasus 5 itu ternyata dokter kapalnya sendiri. Bayangin, dia tertular pas lagi berusaha ngerawat si pasien. Terus ada juga kasus 6, seorang pemandu kapal yang kena karena paparan sosial. Jadi, virus ini nggak cuma nempel dari luar ya, dia aktif banget lompat dari manusia ke manusia, nembus semua pertahanan medis di lorong-lorong sempit kapal itu. Nah, tes laboratorium di Afrika Selatan akhirnya ngebongkar siapa pelakunya. Hantavirus. Waktu tahu ini, dunia medis tuh sempat syok berat. Kenapa? Gini, hantavirus pada umumnya, yang biasa ditemuin di Eropa atau Asia, itu cuma nular dari kotoran hewan pengerat ke manusia secara ketat. Dan biasanya, dia nyerang sistem ginjal. Tapi, yang menyerang MV Hondius ini beda. Ini varian khusus, namanya virus Andes atau ANDV. Ini adalah satu-satunya jenis hantavirus di dunia yang punya kemampuan langka buat nular langsung dari manusia ke manusia. Bukannya nyerang ginjal, virus ini dengan ganasnya malah nargetin sistem pernapasan kita. Dia memicu yang namanya sindrom paru hantavirus, di mana paru-paru pasien tuh cepat banget kerendam sama cairannya sendiri. Rasanya ya kayak tenggelam tapi di daratan. Serem banget. Masuk ke bagian 4, respon darurat medis global. Begitu ketahuan, skala krisisnya langsung meroket ke tingkat global. Di tanggal 2 Mei, WHO terima laporan resminya.
CDC di Amerika juga nggak pakai mikir dua kali. Langsung aktifin respons darurat level 3 karena ada warga negara mereka yang terjebak di kapal. Coba bayangin betapa ribetnya urusan diplomatik saat itu. Kapal tersebut ditolak berlabuh di Cabo Verde karena otoritas setempat ketakutan banget wabahnya bakal masuk. Akhirnya, kapal pembawa virus ini terpaksa buang jangkar di lepas pantai, benar-benar terisolasi. Sampai akhirnya, evakuasi medis pakai pesawat khusus bertingkat isolasi tinggi harus buru-buru diatur buat mindahin pasien kritis ke Belanda dan Afrika Selatan. Laporan ancaman resmi yang dikeluarin sama EDCD, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa, benar-benar nunjukin seberapa seriusnya otoritas global nanggepin masalah ini. Dokumen itu secara formal masukin semua orang di kapal sebagai kontak erat. Ya iyalah, lingkungan kapal kan tertutup dan tekanannya tinggi banget. Di titik ini, seluruh mekanisme pertahanan kesehatan dunia lagi diuji secara serentak buat mastiin wabah mematikan ini bisa dikontrol dan gak sampai bocor bikin malapetaka di daratan utama. Lanjut ke bagian 5. Mengapa kapal pesiar berbahaya? Kalau di dunia epidemiologi tuh ada istilah angka reproduksi dasar atau R0. Intinya ini tuh angka yang nentuin seberapa nular sih sebuah penyakit. Nah, di kasus MV Hondius ini, peluang penularan virus Andes yang normalnya lumayan jarang, tiba-tiba melonjak tajam. Koridor kapal yang sempit, sirkulasi udara yang muter di situ-situ aja, ditambah ruang makan yang padat, ngerubah kapal pesiar ini jadi ruang amplifikasi virus yang super sempurna. Udah gitu, yang bikin makin deg-degan, masa inkubasi virus ini bisa nyampe 6 minggu lamanya. Artinya seseorang bisa aja turun dari kapal, terbang lewatin berbagai bandara buat pulang, dan kelihatan sehat-sehat aja selama sebulan lebih sebelum mereka sadar kalau mereka lagi diam-diam nyebarin patogen mematikan. Asli, ini mimpi buruk buat pelacakan kontak. Dan hasil dari amplifikasi di ruang tertutup tadi benar-benar memilukan. Dari total 8 kasus yang tercatat selama pelayaran itu, tingkat kematiannya atau case fatality rate-nya nyentuh angka 38%. Hampir 4 dari setiap 10 orang yang terinfeksi dan bergejala akhirnya meninggal dunia. Ini angka yang sangat mengejutkan dan ngasih lihat ke kita betapa luar biasa mematikannya sindrom paru hantavirus kalau dibiarin nyebar diam-diam di tempat yang terkurung kayak di laut lepas. Terakhir, bagian 6. Harapan vaksin dan masa depan. Tapi tenang, walaupun wabah MV Hondius ini jadi peringatan keras, sains itu nggak pernah tinggal diam. Kabar baiknya, para ilmuwan di University of Bath sekarang lagi ngembangin kandidat vaksin mRNA baru yang menjanjikan banget buat hantavirus. Dan yang bikin ini jadi terobosan gila, bukan cuma vaksinnya aja, tapi teknologi paten yang mereka pakai yang namanya ensilication. Sederhananya, mereka tuh ngebungkus protein aktif vaksin di dalam sangkar silika ukuran nano sebagai pelindung. Terus apa untungnya? Gini, vaksin biasa kan butuh banget yang namanya rantai pendinginan ekstrem. Udah mahal, rentan rusak pula kalau dikirim ke daerah tropis. Tapi dengan ensilication, vaksin ini bakal tetap stabil sepenuhnya, biarpun cuma di suhu ruang. Ini benar-benar sebuah game changer buat ngirim bantuan darurat ke pelosok Amerika Selatan atau Afrika tanpa ketakutan vaksinnya bakal rusak di jalan. Seperti yang dibilang dengan penuh semangat sama Profesor Asel Sartbeyeva yang mimpin penelitian ini adalah vaksin yang sama sekali baru yang kini telah diuji di laboratorium dan model hewan menunjukkan respons imun yang sangat baik. Mendengar ini, kita bisa lihat kalau dunia medis lagi bergerak maju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, tragedi MV Hondius emang ngasih kita pelajaran pahit tentang seberapa rentahnya kita di dunia yang makin terhubung dan mengglobal ini. Tapi kemajuan inovasi dan kolaborasi lintas batas buat bikin vaksin revolusioner kayak ginilah yang ngasih kita harapan. Kita jadi selangkah lebih tangguh dan pastinya lebih siap buat ngadepin ancaman biologis berikutnya. Jadi, ada satu pertanyaan terakhir nih buat bahan renungan kita bareng-bareng. Kalau satu penumpang kapal pesiar aja udah bisa ngebunyiin sistem alarm darurat di seluruh penjuru dunia, kira-kira seberapa siap sih komunitas lokal kita sendiri kalau tiba-tiba ada patogen baru yang muncul? Makanya, penting banget buat kita terus ngebekalin diri sama pengetahuan. Tonton terus paparan kita selanjutnya, di mana kita bakal ngebedah lebih dalam dari sisi molekuler, kenapa sih virus Andes ini bisa bermutasi begitu beda dari semua hantavirus lainnya di dunia. Oke deh, sampai jumpa di ulasan berikutnya. Tetaplah penasaran, tetap optimis, dan pastinya jaga kesehatan ya.